Oke, Sudah baik Kak Ida, dimulai. ini udah pada Betul. join kali ya. Ya. Ditunggu sebentar lagi kali Kak Ida ya. Oke, kita tunggu. Berapa menit lagi nih Kak Medi? Kayak 30 detik lagi nih Kak Ida nih. Oke. Sudah nggak sabar ya? Baik, kita mulai aja Kak Ida. Oke. Ya, Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di IG Live Bisa Pajak. Bicara santai, pajak. Karena dengan bisa pajak, bikin sadar dan paham pajak. Oke, iya. Baik kawan pajak, selamat datang di IG Live Kayak Bisa Pajak. Perkenalkan, saya Medi, penyuluh KPP Madya Bandar Lampung, dan rekan saya. Saya Ida. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai faktur pajak. Kalau bicara faktur pajak ini, Kak Ida kayaknya nggak habis-habis ya. Iya, Betul. banyak dibahas ya, yang harus dibahas. Jadi selalu ada yang baru gitu ya. betul. Nah kawan pajak, tentu kawan pajak sudah pernah mendengar ya ketentuan terbaru terkait dengan faktur pajak nih Kak Ida nih. Ya. Itu Per 1 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pembuatan faktur pajak dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 tahun 2024 ya. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai kode transaksi faktur pajak nih Kak Ida nih. Ya. Iya. Jadi Oke. sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa kalau untuk peraturan terkait dengan faktur pajak ini adalah di Per 03 tahun 2022. Ya. Nah, kan sekarang karena sudah berubah menjadi Per 1 Per 1, 2025, ya. maka kita akan membahas ada beberapa hal yang berubah gitu Kak Ida ya. Oke, baik. Ya, sebelum ke Per 1 nih tahun 2025 Kak Medi, kita mengingat dulu bahwa sebelumnya kan ada Per 03 ya tahun 2022 tentang faktur pajak. Oke. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 itu tarif PPN per 1 Januari 2025 itu adalah 12%. Betul. Tapi ada kelanjutannya ya. Oke. Jadi guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat perlu diterbitkan kebijakan dalam penerapan tarif PPN sehingga terbitlah PMK 131 tahun 2024 yang mengatur bahwa tarif PPN ini sekarang ada dua. Yang pertama yaitu untuk barang kena pajak yang tergolong mewah itu perhitungannya adalah 12% dikalikan DPP berupa harga jual atau nilai impor. Oke, Nah, DPP itu dasar pengenaan pajak ya kan pajak ya. pajak, oke ya. Kemudian untuk selain barang mewah itu adalah tarifnya tetap 12% Kak Madi, tapi yang berubah adalah DPP-nya. Untuk dasar pengenaan pajaknya yang berubah ya. Oke. Jadi tarifnya 12% kali DPP nilai lain. Nah, DPP nilai lain ini tarifnya adalah 11/12 dikalikan harga jual kalau barang kena pajak ya, kalau jasa itu nilai penggantian atau nilai impor seperti itu. Jadi tarif efektifnya untuk selain barang mewah ini tetap 11%. Oke. Jadi walaupun di undang-undang sudah 12% kawan pajak, kalau itu berlaku hanya untuk barang mewah saja, ya Kak Ida ya. Betul. Jadi kalau 12% langsung dikalikan dengan harga jualnya. Nah, kalau misalkan untuk barang selain barang mewah itu tetap secara efektif adalah 11% ya. Oke. Nah, biar lebih lebih dalam kali Kak Ida ya. Kita akan membahas ini kali ini terkait dengan kode faktur pajak nih. Karena kan kalau faktur pajak itu kan ada banyak kodenya Kak Ida ya. Ada 01, 02. Mungkin kawan pajak masih bertanya-tanya, ini kode-kode apa gitu ya. Iya. Nah, Kak Ida, sekarang kita lanjut ke kode faktur pajak Kak Ida. Ya. Nah, diawali dari kode 01 nih Kak Ida nih. Ya, baik. Jadi sebenarnya tidak banyak berubah ya untuk dari Per 03 2022 ke Per 01 2025. Nah, beberapa perubahannya kita akan bahas yang sekarang ini, oke. Nah, dimulai dari kode 01. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan tadi bahwa tarif 12% itu hanya untuk barang mewah dan kode faktur pajaknya diatur dengan menggunakan kode 01. Oh, berarti kalau sekarang kode 01 itu benar-benar khusus untuk barang mewah ya? saja, Oke, baiklah Kak Ida. Nah, jadi bagaimana menentukan barang mewah nih Kak Medi? Ada aturannya. Jadi untuk selain kendaraan bermotor itu diatur di PMK 15 tahun 2023. Untuk kendaraan bermotor itu diatur di PMK 42 tahun 2022. Contohnya nih Kak Medi ya, misalnya PTA
dealer mobil menjual mobil mewah kepada PTB, maka PTA membuat faktur pajak kode 01. 01. Oh gitu. Baik. Ya, Berarti kawan pajak panduannya ada di 2 PMK tadi ya Kak Ida ya, PMK ya, 15 tahun 2023 dan PMK 42 tahun 2022. ya, Oke. betul. Tadi sudah 01 nih Kak Ida nih. Ini kayaknya banyak Kak Ida ya. Nah sekarang 02 Kak Ida. 02 langsung ya. 02 ini digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yaitu bendahara pemerintah. Ini tidak ada perubahan Kak Medi. Sama Oke. dengan Per 03 tahun 2022. Berarti sama ya kawan pajak ya. Berarti kalau misalkan kita ada transaksi dengan bendaharawan negara, kita Ya. pakainya kode 02 ya. Betul. Oke. Kalau 03 Kak Ida. Kalau 03 juga nggak ada perubahan, ya kita merefresh saja ya, yaitu digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah ya, selain instansi pemerintah. Siapa contohnya nih? BUMN. Oke. Ya, salah satunya contohnya. Ini ada 03, nah ini ada 04 nih. Nah, 04 itu sebelumnya kan digunakan hanya untuk DPP nilai lain ya. Kalau sekarang digunakan untuk semua penyerahan selain barang mewah dan penyerahan yang dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain. Oke. Nah, nilai lain ini yang terbaru diatur di PMK 11 tahun 2025 Kak Medi. Oke, ini update sekali nih Kak Ida nih. Ya, Oke, berarti kalau pakai 11/12 tadi di sini juga Kak Ida ya? ya semuanya di sini untuk Nah. DPP nilai lain dan untuk semua penyerahan selain barang mewah. Oke. Jadi kawan pajak yang biasanya misalkan kawan pajak menggunakan kode 01 Kak Ida, berarti sekarang sudah menggunakan kode 04 dengan cara DPP nilai lain ya 11/12 ya, sehingga secara efektif tarif tarif PPN itu tetap 11%. Yes. Nah, kawan pajak ini tidak perlu khawatir, ini kan banyak banget ya, ada 04 dan seterusnya. Tidak perlu khawatir kenapa? Karena kita nanti kalau di Cortex Kak Ida, itu benar-benar tinggal memilih Kak Ida ya. Ya. Dari drop down-nya tinggal dipilih saja. Jadi kalau misalkan lupa-lupa sedikit tinggal dibaca aja. Ini transaksi apa sih gitu ya. Ya. Nah, nggak perlu dihafalin ya. betul. Ini banyak soalnya ya. Nah, baik Kak Ida, sekarang 05 nih Kak Ida nih. Nah, 05 ini agak ada beberapa nih ya. 05 itu adalah jenis jasa kena pajak tertentu dan besaran tertentu. Nah, di Oke. sini ada banyak nih Kak Medi contohnya ya, yaitu jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pos. Itu DPP-nya itu 10% kali 11/12 kali nilai Nilai penggantian. penggantian, oke. Kalau tarifnya tetap ya PPN 12%. Hanya di sini kita membahas tentang DPP-nya. DPP untuk jasa pengiriman pos, jasa pengiriman paket itu efektifnya jadi 1,1% ya. Oke, jadi kecil sebenarnya Kak Ida ya, 1,1% ya. Dan ini nggak ada perubahan Tidak ada sebenarnya perubahan, ya. ya betul. Tuh. Jadi PPN itu kawan pajak walaupun ditulisnya adalah 12% atau 11%, tapi ada beberapa jenis jasa tertentu atau barang tertentu yang dia tuh ada fasilitas tertentu ya Kak Ida ya. Sehingga kalau ini kan seperti ini misalkan jasa pengiriman paket itu 1,1%. Ya. Ya. Lanjut ke masih 05 ya, kawan pajak ya. Ini masih 05 besaran tertentu, yaitu yang kedua adalah contohnya jasa biro perjalanan wisata. Nah, jasa biro perjalanan wisata ini juga sama, tarif DPP-nya adalah 10% dikali 11/12 dikalikan harga jual paket wisata. Oke. Seperti itu. Ini juga sama ya 1,1% berarti Kak Ida ya. Betul. Untuk tarif efektifnya. Yes. Kemudian untuk jasa pengurus, ada lagi Kak Media yang ketiga yaitu jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding. Itu Oke. juga tarifnya sama, DPP-nya yaitu 10% kali 11/12 dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Oke, berarti ini adalah 1,1% semua Kak Ida ya, yang Ya. ininya ya. Nah, ada Ada lagi, Kak Ida? yang keempat yaitu, nah ini yang sekarang lagi marak ya, yaitu jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain. Jadi contohnya nih Kak Medi kayak umroh itu sekarang kan ada umroh plus ya. Ya, umroh kemana gitu ya. Jadi Jalan-jalan ke selain Eropa dulu baru ke ke umroh gitu ya. Ya, jadi kalau untuk jasa keagamaan itu kan tidak termasuk objek PPN ya. Oke. Nah, dikecualikan dari objek PPN. Tetapi di saat ini bisnis usaha itu kan berkembang ya. Jadi perjalanan keagamaan sekaligus perjalanan ke tempat lain. Nah, itu ada tarifnya Pak Medi. Ada 2 perlakuan ya. Oke. Ada 2 perlakuan. Yang pertama, apabila jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan juga menyelenggarakan ke tempat lain, maka PPN-nya itu 10% dikalikan 11/12 dikalikan harga jual paket
penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Oh, jadi Ya, dipisah ya Kak Ida ya. ya. Jadi kalau dirinci ya, kalau dirinci dipisah itu berarti tarifnya 10% kali 11/12 kali nilai biaya perjalanan ke tempat lain saja. Oke, jadi kalau misalkan ada umroh plus ke Turki misalnya Kak Iya, Ida ya. Jadi iya. ke Turkinya itu ya. Turkinya aja yang kena Oke. PPN ya. Kalau yang untuk umrohnya enggak gitu kan Ya, pajak ya. betul. Akan Itu tetapi kalau Kak misalkan Medi, digabung kalau misalkan dirinci nih Kak Ida Dirinci, nih. ya. Nah, kalau misalkan tagihannya gabung nih Kak Ida. ya apabila tidak dapat dirinci antara perjalanan ibadah keagamaan dan perjalanan ke tempat lain, itu tarifnya 5% dikalikan 5% dikali 11/12. harga jual keseluruhan jual. paket penyelenggaraan Oh perjalanan. gitu, karena Iya. karena dia tagihnya nggak ini ya, nggak dipecah-pecah gitu ya. Jadi karena tidak dirinci maka tarifnya 5% kali 11/12 kalikan seluruh paket penyelenggaraan perjalanan. Berarti kalau secara efektif tuh 0,55% ya. Ya, betul. Oke, begitu kawan pajak. Jadi kalau Iya. misalkan dirinci ada jelas gitu ya. Ini perjalanan wisata, ini perjalanan keagamaan, maka terkait perjalanan keagamaan itu tidak dikenai PPN sama sekali. Betul. Untuk perjalanan wisatanya itu dikenakan 1,1 sorry, Ya. 1,1%. Nah, tapi kalau misalkan nggak dipisah, maka dikenakan 0,55 ya. Betul. Oke, baiklah Kak Ida. Ini sudah sampai ke kode 05 ya. Baiklah, kita lanjut ke kode 06 nih Kak Ida nih. 06 ini juga tidak ada perubahan, yaitu penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana diatur pasal 16E Undang-Undang PPN. Oke, ini 06 sama kawan pajak. Ya. Lalu 07 Kak Ida. 07 juga tidak ada perubahan, yaitu digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN atau PPNBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Oke, atau tidak dipungut. ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. Nah, itu kawan pajak. Jadi kawan pajak PPN itu tidak serta-merta langsung dipungut semuanya Kak Ida ya. Ini buktinya kalau 07 itu tidak dipungut sama sekali PPN-nya. Ada Malah persyaratannya tapi ya. iya. Jadi nggak serta-merta langsung 07 gitu ya. Oke. Selanjutnya Kak Ida ada 08 nih Kak Ida nih. 08 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. Berarti kalau tadi tidak dipungut ini dibebaskan kawan pajak. Jadi tidak dikenakan PPN sama sekali. Tapi tadi Kak Ida, karena sekarang juga sudah mudah menggunakan Kortex, seharusnya kawan pajak juga lebih rajin terkait administrasi. Kak Ida jangan lupa buat faktur pajaknya kalau misalkan ada penyerahan barang yang dibebaskan. Jadi jangan mentang-mentang dibebasin nih, orang dibebasin kok gitu ya. Tapi secara administrasi tetap tertib ya kawan pajak ya, ada faktur pajaknya. Nih lanjutnya ada 09 ada Kak Ida? 09 terakhir ya ini. Oke, ada kode terakhir maksudnya. kode terakhir Digunakan 09. Untuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana pasal 16D Undang-Undang PPN. Oh, jadi kalau sebelumnya awalnya emang beli-beli aja gitu ya, nggak untuk diperjualbelikan, misalkan aktiva untuk perusahaan kali Kak Ida ya. Lalu kemudian dijual lagi, maka ini pakai 09 Kak Ida ya. Iya, betul. Oke, baik Kak Ida. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan nih Kak Ida, misalnya kalau nggak salah yang tanya itu kalau untuk perusahaan jasa ekspedisi seperti FedEx atau DHL tuh Kak Ida yang menerbitkan faktur pajak dengan kode faktur pajak 05, apakah bisa dikreditkan Kak Ida sebagai faktur masukan? Nah, ini ada dua perlakuan ya. Jadi kita lihat dulu nih dari sisi penerima atau dari sisi pemberi gitu ya. Kalau bagi penerima jasa, apabila dia menerima faktur 05 nih, bagi penerima PPN yang dipungut dengan besaran tertentu tadi itu dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan kreditian pajak masukan ya di pasal 9 Undang-Undang PPN. Berarti walaupun di 1,1% nggak 11% penuh tetap bisa dikreditkan ya Kak Ida ya. Oke. Bagi penerima ya Kak Media. Bagi penerima ya betul, bagi penerima Karena ya. berbeda perlakuan nih untuk bagi pemberi jasa. Oh, Pemberi beda jasa ya. yang perusahaan ekspedisi tadi kan mengeluarkan kode 05, maka pemberi jasa ini apabila dia mempunyai pajak masukan itu tidak bisa dikreditkan. Oke, tapi kalau bagi yang menerima faktur pajaknya bisa Ya, dikreditkan, tapi betul. kalau bagi yang mengeluarkan Betul. atas usaha itu pajak masuknya tidak dapat dikreditkan Kak Ida ya. Betul. Oke, ini bahasan baru nih kawan pajak nih. Jadi kalau bagi kawan pajak yang bisa bertanya-tanya ini kode ini untuk apa sih kok banyak banget kodenya ya. Nah, ini sudah terjawab ya kawan pajak ya. Kode-kode faktur pajak yang 01 sampai 09 itu ternyata ada gunanya gitu ya. Dan ini biar nggak lupa kali Kak Ida nih bisa dikasih sedikit ringkasan nggak Kak Ida?
sebelum keringkasan kembali ke yang barang mewah tadi Kak Medi ya. Oke. Jadi di barang mewah tadi kan kita sudah menjelaskan pakai kode 01 nih ya. Tapi tidak semua barang mewah itu 01 juga Kak Medi. Gimana nih? Nah, Ada syarat ketentuan berlaku berarti ya. Iya, ada syarat ketentuan berlaku nih. Jadi ketika penyerahan barang mewah tersebut itu menggunakan diserahkan kepada Bendaharawan gitu ya. bendaharawan Oh, gitu, ya. oke. Itu kodenya 02. Jadi 01-nya mengalah ya. Oh iya. 02. Ya karena transaksi dengan bendaharawan Iya. pemerintah pakai 02. Iya. Berarti kalau sama pemungut juga sama Kak Betul Ida. seperti itu. Jadi kan kita udah Oke. bicara 0708 ya. Jadi nyambung nih kita ulangi tadi yang barang Oke. mewah ya. Jadi kalau barang mewah itu kalau sesama swasta kali Kak Ida ya itu 01 gitu ya. 01, Tapi kalau ya. misalkan ke pemungut Ke baik itu bendahara instansi dulu, ke pemerintah. bendahara dulu itu 02. Mhm. Kalau untuk dia penyerahannya adalah atas penyerahan tersebut termasuk dibebaskan dari PPN, maka kodenya 08. Mhm, Ya. oke. Apabila barang mewah tersebut terkait dengan penyerahan yang mendapat fasilitas tidak dipungut, 07. 07. Oke. Iya, Jadi gitu seperti ya kawan itu. pajak ya. Jadi diingat-ingat ya. Ada syarat dan ketentuan berlakunya ya. Jadi kalau misalkan kita transaksi dengan bendaharawan, dengan pemungut selain bendaharawan, lalu ada mendapatkan fasilitas kalian Kak Ida ya. Jadi kita harus mengikuti sesuai dengan kode faktur pajaknya ya. Baiklah, berarti kalau misalkan walaupun pakai 1,1 tapi kalau transaksi dengan pemungut tetap pakai 03 ya Kak Ida ya. 07 kalau pemungut ya. 03. Kalau Pemungut selain pemungut, pembendaharawan. Iya, betul sekali. Seperti itu. Baik, sebelum kita simpulkan mungkin kita lihat dulu kan ada Medi, pertanyaan yang atau tidak ya? pertanyaan ya. Wah, orang kita nggak buka pertanyaannya Kak Ida ya. Oh, Ada iya, nggak buka pertanyaan? ya. Baik kawan pajak, ini kalau kawan pajak mau bertanya, boleh langsung saja kawan pajak chat langsung di IG-nya ya. Kalau tidak untuk ada berarti sudah penyedia jelas tenaga ya. kerja apa? Ada kok ini. Ada yang tanya Kak Ida. Kalau untuk penyedia tenaga kerja apa? Apanya apa ini? Ini pasti apa kode fakturnya ini? Aduh, jatuh. Gimana Kak Ida? Kalau untuk penyedia tenaga kerja Kak Ida? Penyedia tenaga kerja itu ini masuk dalam Nah, kalau penyedia tenaga kerja apa Kak Ida? baik. Kayaknya bukan 05 Kak Ida ya? Jasa itu bukan 05 ya. Jadi Berarti di sini tidak biasa diatur aja. di 05, dia masuk ke DPP nilai lain ya. Ini juga ada lagi nih Kak Ida nih. Oke, kita jawab dulu tadi ya. Masuk ke DPP nilai lain ya 08. Kalau yang tadi jasa tenaga kerja, kawan pajak karena dia tidak ada pengaturan terkait dengan PPN khususnya atau mendapatkan fasilitas, maka kalau dia tidak ada fasilitas dan pengaturan khusus di 05, maka dia akan menggunakan seperti biasa kodenya ya. 04 ya. Sekarang 04. Seperti itu. Ada lagi nih Kak Ida nih. Ya. Kenapa kalau kita transaksi dengan instansi pemerintah harus bayar PPh 22? Ayo, Ya, kenapa ayo? Karena instansi pemerintah diwajibkan sebagai pemungut Betul. pasal 22. Jadi karena instansi pemerintah itu, kawan pajak itu diwajibkan memungut pasal 22 dan itu memang ada ya kalau sumbernya dari APBN atau APBD dan terkait dengan pembelian barang dan tidak mendapatkan fasilitas apapun misalnya, maka dia wajib memungut PPh pasal 22. Tapi tenang saja bagi UMKM itu bisa pakai surat keterangan ya. Keterangan Kak Ida ya? tidak dipungut ya. Jadi Surat dia keterangan, iya. dipungut 0,5% langsung bisa. Tapi tadi kawan pajak harus memenuhi syarat sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dan kurang harus dari- harus mengajukan surat keterangan suket namanya ya, itu di Kortex. Jadi kalau tidak ada suket itu, maka kawan pajak akan dipungut PPh pasal 22 seperti biasa. Seperti itu. Dan untuk omset kurang dari 4,8 Ya. miliar ya. Ya ingat ya, UMKM versi DJP adalah omset kurang dari 4,8 miliar setahun. Dan berlakunya ada jangka waktunya. Kalau untuk orang pribadi itu 7 tahun sejak terdaftar atau sejak memiliki NPWP atau sejak tahun 2018. Sebenarnya ini banyak sekali syarat dan ketentuan berlakunya. Kalau CV itu 4 tahun, PT itu 3 tahun. PT perorangan 4 tahun juga. Gitu ya kawan pajak. Ini ada lagi kah ini? Pasal 22-nya bisa dikreditkan. Iya betul sekali nih. Kak Billy doang kok. Waduh, ini orang dari Korea kayaknya ya Kak Ida ya. Dari jauh-jauh ya. Jauh-jauh ya Pikiran ikut kita di sini ya. Iya betul sekali, untuk pasal 22-nya tenang saja kawan pajak, itu tidak berarti setelah kawan pajak
dipungut PPh pasal 22 itu uangnya udah hilang gitu ya, bukan. Itu nanti akan diperhitungkan kembali di SPT tahunan. Seperti itu. Nanti itu akan menjadi pengurang pajak kawan pajak ya. Oke, lanjut dulu kayaknya Kak Ida ya. Ini sembari menunggu pertanyaan yang lainnya, kita lanjut lagi. Mungkin langsung ke ini kali Kak Ida ya. Ini biar sebelum lupa kali ya nih. Keringkasannya Kak Ida. Baik. Jadi kesimpulan dari yang sudah kita tadi kita sampaikan ya, saat ini sesuai dengan PMK 131 tahun 2024 bahwa atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha selain barang kena pajak yang tergolong mewah terutang PPN 12% dengan DPP berupa nilai lain. Nilai lain ini dihitung dengan sebesar 11/12 dikalikan nilai impor atau harga jual atau penggantian. Oke, jadi 11/12 ini kuncinya ya, 11/12 gitu. Dengan kata lain, atas transaksi penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang biasanya menggunakan kode 01, maka dengan digunakannya DPP nilai lain ini, maka kode fakturnya menjadi 04. Intinya di situ dia. Jadi diingat-ingat ini jadi 04 ya. Jadi kalau misalkan terima faktur kok 04, biasanya 01. Ya berarti karena itu memang sudah ada perubahan seperti itu. Ya, nanti apabila kawan pajak ingin melihat lebih lengkap lagi aturannya itu di Per Dirjen Pajak nomor 01 tahun 2025 ya, penggantinya dari Per 03 tahun 2022. Oke. Ya. Baiklah, ini ada apakah ada lagi pertanyaan sudah ini? Jelas ya, sudah sangat jelas ya. Sudah jelas sepertinya ya. Baik kawan pajak, itu terkait dengan kode faktur pajak. Mungkin kita akan membahasnya lagi, tapi di lain waktu kali Kak Ida ya. Ya, kita akan membahas lagi topik-topik yang menarik ya. Ya, semoga informasi yang kami sampaikan hari ini dapat menambah wawasan, memperdalam pengetahuan perpajakan kawan pajak semua ya. Untuk update informasi terkait dengan perpajakan, jangan lupa follow media sosial kami nih di Instagram Pajak Madya Bandar Lampung. Ini kan sudah lagi live IG ya. Dan channel YouTube KPP Madya Bandar Lampung. Nah, dukung kami dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Karena semua layanan DJP khususnya di KPP Madya Bandar Lampung tidak dipungut biaya sama sekali. Terima kasih kepada kawan pajak yang sudah mengikuti program kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pajak tangguh, pajak tumbuh. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Oke, sampai berjumpa kembali ya kawan pajak.